Dan selanjutnya, pertangyangan sektor akan dilaksanakan di rumah jemaat. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pembukaan pertangyangan tersebut. Kebaktian sektor. Pada hari Rabu dan Kamis 15 dan 16 Februari 2023, mulai pukul 19 WIB, kebaktian sektor akan diadakan di sektor masing-masing. Dewan Koinonia. Ibadah sekolah minggu sektor Hermon. Pada hari ini Minggu 5 Februari 2023 mulai pukul 9 WIB akan dimulai ibadah sekolah minggu di sektor Hermon yang dilaksanakan 1 kali 1 bulan bertempat di sektor Hermon. Diharapkan kepada semua anak sekolah minggu sektor Hermon supaya mengikuti ibadah tersebut. Ibadah Bona Tahun Seksi Lansia. Seksi Lansia akan mengadakan ibadah Bona Tahun pada hari Rabu 8 Februari 2023 bertempat di lantai dasar masuk pukul 10 WIB. Pelayanan PHD atau PA kategorial. Mulai hari Rabu 15 Februari 2023, pelayanan semua PHD atau PA kategorial HKBP Bogor, lansia, inahana, ina, ama, remaja, dan Aposo Bulung sudah berjalan sebagaimana biasanya. Amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu 5 Februari 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 27 Januari 2023 besarnya Rp241.700.300. Pemasukan saldo ruas Mangurupi Ruas Rp61.628.000. Pemasukan Rp79.949.769. Pengeluaran Rp131.260.543. Saldo pertanggal 3 Februari 2023 besarnya Rp255.017.526. Demikian tikting untuk kita di HKBP Bogor. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Doa
Dengan firman-Mu penuhi hatiku, dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku, agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 1, dimulai dari ayat 22 sampai ayat 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, begini firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ada sebuah ilustrasi di mana adalah seorang ayah dan ibu yang dianugerahkan 4 orang anak laki-laki yang tinggal di sebuah pedesaan. Awalnya kehidupan keluarga ini sangat baik dan takut akan Tuhan. Waktu berjalan dan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, akhirnya ketiga anak laki-laki sang ayah akhirnya memilih untuk pergi ke kota. Perlahan keluarga itu menjadi sepi karena setiap tahunnya satu persatu anak dari sang ayah berangkat ke kota. Namun ketika anak bungsu tamat dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ia tidak tega untuk meninggalkan ayah dan ibunya yang sudah tua hanya berdua di pedesaan kecil. Akhirnya ia memutuskan untuk meneruskan pekerjaan ayahnya yang adalah seorang petani, agar ayah dan ibunya
tidak pernah merasa kesepian. Kemudian waktu terus berlalu. Sang ayah dan ibu itu pun telah tua dan renta dan akhirnya meninggal. Sementara ketiga saudaranya yang sudah sukses tidak ingin kembali lagi ke kampung halaman mereka. Suatu ketika anak bungsu yang menetap di desa itu menikah dan mempunyai seorang anak perempuan. Malam itu anaknya tiba-tiba sakit dan harus dirawat di klinik terdekat. Tapi karena penyakit yang sudah sangat serius, akhirnya dokter klinik menganjurkan agar anak tersebut dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata dibutuhkan biaya yang lumayan banyak. Sementara pekerjaannya sebagai petani tidak mampu membayar biaya pengobatan. Kemudian ia teringat dan ingin meminta tolong kepada ketiga saudaranya. Ketika ia mengutarakan niatnya kepada saudaranya, seorang saudara tertua yang sudah sukses dan menjadi pelayan di gereja mengatakan, "Aduh dek, maaf, aku lagi tidak punya uang karena aku baru saja membeli mobil baru." Kemudian mendengar jawaban itu ia menjadi sedih, namun ia tidak menyerah. Kemudian ia meminta tolong kepada saudaranya yang kedua, dan ternyata jawabannya juga tidak jauh beda. Saudara yang kedua itu berkata, "Aduh dek, kamu sudah terlambat datangnya minta tolong. Saya baru bayar DP untuk membeli rumah. Jadi sekarang saya sudah tidak punya uang." Mendengar itu tangis mulai menetes di matanya. Namun dengan langkah yang tidak pantang menyerah, ia masih menyisakan harapan untuk saudara yang ketiga. Namun hasilnya tetap sama. Saudara yang ketiga juga justru mengelak dengan alasan baru saja membeli tanah sebagai investasi. Kemudian si bungsu tadi menangis dan tidak lama kemudian ia mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Hari itu di saat pemakaman anaknya, ketiga saudaranya datang ke desa untuk menghadiri. Namun sebelumnya abang tertuanya itu berkata, "Dek, kenapa anakmu bisa begitu cepat meninggal? Pasti ini karena hukuman Tuhan buat kamu. Pasti itu karena kamu tidak rajin ke gereja dan juga tidak rajin pelayanan," kata abang tertuanya. Kemudian dengan tangis yang masih terseduh, kemudian si bungsu itu menjawab abangnya dengan berkata, "Aku memang tidak ingin rajin ke gereja dan juga tidak ingin rajin pelayanan. Karena aku tidak ingin seperti kamu. Aku takut menjadi pribadi yang dingin. Dan aku takut menjadi pribadi yang tidak berbelas kasihan ketika aku sama rajinnya ke gereja dan pelayanan sepertimu. Aku takut menjadi seperti kamu ketika aku rajin ke gereja dan pelayanan." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, apa yang hendak diajarkan kepada kita? Bila kita menyadari jawaban sang si bungsu tadi adalah sebenarnya sebuah pukulan yang sangat keras, ketika kita sebagai anak Tuhan tidak mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan. Bukannya menjadi jawaban atas persoalan yang ada, tetapi malah menjadi batu sandungan bagi saudara di sekitar kita. Dan dari cerita ini kita boleh belajar betapa yang Tuhan inginkan itu dari kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi jawaban bagi banyak jiwa yang sungguh-sungguh haus akan kasih, akan kepedulian,
akan pertolongan. Dan itulah yang mau diingatkan bagi kita semua melalui nats khotbah kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, nats kita hari ini berpesan supaya kita orang percaya hendaknya menjadi pelaku firman dan bukan sekedar pendengar firman. Dalam hal ini memang jika kita pahami betul-betul, menjadi pelaku menunjuk pada suatu perbuatan yang lebih besar nilainya dari sekedar pendengar. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa orang yang hanya mendengarkan firman dan tidak melakukannya menipu dirinya sendiri. Nah, dengan kenyataan yang demikian tentu nats ini akhirnya mengajak kita sekalian untuk kembali menyelidiki diri kita masing-masing saat ini. Saudaraku, coba kita perhatikan sejenak. Mungkin kita rajin setiap minggu beribadah ke gereja dan juga mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Setiap hari pun kita berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan sebagian kita belajar firman lebih serius melalui buku, seminar, sekolah teologi, dan lain sebagainya. Namun kita perlu tahu, satu tantangan terbesar bagi kita orang Kristen bukanlah masalah belajar atau dengan kata lain mendengar. Bukan itu, tetapi masalah utama yang terbesar bagi kita adalah masalah ketaatan atas firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Dan saat ini melalui kitab Yakobus kita mau kembali diarahkan tentang bagaimana kita seharusnya berlaku, bertindak, berbuat dalam keseharian kita. Mengingat keberadaan kita adalah sebagai para pengikut Kristus dan juga adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan tentu kitab Yakobus ini menjadi relevan bagi kita saat ini juga sebab kitab ini memang berisikan tentang kehidupan Kristen, kehidupan praktis Kristen. Jadi sangat relevan, bahkan untuk semua orang Kristen sepanjang masa. Karena kalau kita perhatikan kecenderungan orang pada umumnya, termasuk mungkin kita di dalamnya, itu adalah kebanyakan hanya ingin sekedar tahu saja. Hanya ingin sekedar percaya saja, tapi tidak melakukannya. Padahal kita perlu menyadari bahwa tanpa melakukan apa yang kita percaya, hidup kita itu tidak akan diubah. Alkitab memerintahkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab menjadi pelaku firman berarti taat kepada firman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, mendengar firman memang penting, tapi itu tidak cukup. Karena mendengar belum menaati firman. Dia di situ baru tahu dan mungkin mempercayai apa yang dengar. Misalnya kita mendengar uraian adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita tahu itu secara teori. Tapi untuk hal ini kita belum menjadi pelaku sampai kita akhirnya mau mengeluarkan uang atau harta kita untuk menolong orang lain. Nah, di situ kita baru menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita harus memahami bahwa menjadi pelaku firman Tuhan itu diungkapkan dalam kalimat perintah. Perintah bagi semua orang percaya. Setiap orang percaya itu harus melakukan firman. Kita dipanggil untuk berbuat atas dasar firman. Kita belajar secara utuh hanya dengan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Dengan melakukannya, firman mengubah pikiran. Firman mengubah hati, karakter, dan akhirnya mengubah hidup kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan lebih tertanam dalam jiwa kita. Kita bisa tahu firman dalam pikiran kita
dan tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi sebelum kita melakukan, maka sesungguhnya firman itu tidak betul-betul berakar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, perlu kita pahami bersama bahwa ketaatan melakukan firman menjadikan firman itu nyata. Berbeda halnya jika kita hanya menjadi pendengar saja. Sebab hanya pendengar saja, maka itu sebenarnya adalah pengabai firman. Ya memang pada dasarnya kalau kita perhatikan, kita perlu mendengar firman sebagai langkah awal, tahap permulaan. Dan hal ini didukung di dalam kitab Roma 10 ayat 17 yang menyatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu dikatakan di sana. Namun kita juga harus tahu bahwa mendengarkan firman saja tidak cukup. Dengan mendengar kita tahu dan percaya tentang apa yang kita dengar. Tapi dengan tidak melakukan firman, kita telah mengabaikan firman yang bersifat perintah tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ada satu hal yang perlu kita pahami. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka akan selalu ada yang mendengar. Tapi baiklah kita mendengar firman Tuhan itu. Jangan hanya mendengar begitu saja, melainkan perlu menangkap dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa memahaminya dan melakukannya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan kembali nats kita hari ini, Yakobus mengatakan jika kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi tidak melakukan berarti kita menipu diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu realita. Ketika manusia mendengarkan firman Tuhan dan kita meyakini kebenarannya, maka firman itu akan bekerja dalam diri manusia. Jika kita tidak melakukannya, maka sama saja kita menipu diri sendiri. Apalagi contohnya, jika diperhadapkan dengan cobaan dan tantangan kehidupan. Ada kalanya pencobaan dan tantangan menghampiri kehidupan kita. Pencobaan dan tantangan itu kadang akan memaksa kita untuk berbuat yang tidak baik atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan demi melepaskan atau menyelamatkan diri dari pencobaan ataupun tantangan itu. Kadang hal itu akan bertentangan dengan apa yang kita imani, tetapi kita tetap saja melakukannya. Kita justru mengkhianati iman kita dan menipu diri kita. Tapi yakinlah, ketika kita melakukannya, kita tidak akan merasa nyaman. Bahkan jika itu kita buat secara terus-menerus. Nah, untuk itu Yakobus memberikan ilustrasi atau gambaran menarik jika kita hanya mendengar saja. Ibarat seorang yang sedang berkaca. Saudaraku yang terkasih, di sini saya mencoba memahami apa gerangan makna ibarat berkaca ini. Begini, ketika kita berkaca, kaca itu kan tentu akan merefleksikan apa yang tampil di hadapannya. Dan itu terjadi secara real time, langsung. Gerakan apa yang kita buat akan muncul juga di dalam cermin. Kita mungkin biasanya bercermin untuk merias diri baik wajah maupun rambut. Tapi meski kita sering berkaca di depan cermin, kita tidak dapat mengingat wajah kita secara detail ketika kita baru saja bercermin. Padahal bercermin ini selalu kita lakukan tiap hari dengan gerakan, tiap hari dengan posisi dan pose yang berbeda-beda. Dan tidak pernah, dan kita bahkan tidak pernah ingat secara persis
bagaimana keadaan kita saat bercermin. Atau saat ini dunia kan sudah semakin maju. Teknologi seperti kamera sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Jadi bukan menjadi hal yang sulit lagi bagi kita saat ini untuk menangkap gambar. Bahkan banyak orang yang senang bersuah foto. Tapi coba perhatikan, jika kita terus mengamati gambar kita di telepon genggam kita atau versi cetaknya, jujur saja kita juga belum tentu ingat secara persis bagaimana wajah dan ekspresi kita secara detail di foto itu. Baru saja kita memandang wajah kita di cermin atau memandang foto kita. Tapi kita akan segera lupa bagaimana rupa kita. Jadi ini bisa diartikan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita langsung lupa dan tidak ingat. Jika kita lupa dan tidak mengingatnya, pertanyaannya ya bagaimana kita bisa melakukannya? Ya kan itu persoalannya. Dan hal ini menjadi refleksi bagi kita. Kenapa? Karena mengingat kita sering sekali mendengarkan khotbah dalam setiap ibadah, membaca renungan setiap hari, bahkan mungkin membaca Alkitab. Namun jika ditanya, misalnya satu hari setelah kita mendengarnya, contohnya mendengar khotbah hari ini, besok kita ditanya, apakah kita masih ingat khotbah atau firman Tuhan yang sudah disampaikan? Jawabnya belum tentu. Artinya kita semua jemaat Tuhan perlu dengan keseriusan, perlu dengan kesungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan, memberi hati kita. Ibarat menarik untuk merefleksikan kata-kata wejangan guru ketika kita menempuh pendidikan di sekolah. Bapak Ibu guru kita kan selalu berkata kepada kita agar ketika belajar jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan atau sebaliknya. Sebab memang jika demikian apa yang didengar itu akan lewat begitu saja tanpa ada yang singgah atau melekat. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, lewat penjelasan tersebut dapat dipahami mengapa kita perlu serius dalam mendengarkan firman Tuhan. Manusia akan berbuat sesuai dengan apa yang dia pahami. Pemahaman manusia itu tentu dibentuk dari apa yang dia lihat maupun dari apa yang dia dengar. Nah, jika kita mengaku sebagai orang yang beriman, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, namun kita tidak sungguh-sungguh mendengarnya, maka iman kita tidak akan terbentuk. Pemahaman kita akan firman Tuhan juga tidak akan terbentuk atau dapat dikatakan tidak dewasa secara iman. Jika kita tidak mempunyai pemahaman tentang firman Tuhan, jika iman kita juga tidak dewasa, maka persoalannya bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan hukum atau firman Tuhan. Untuk itulah kita perlu menyelidiki diri kita. Apakah kita sampai saat ini adalah hanya pendengar saja, tidak sampai melakukan? Kita yang tahu jawabannya. Dan sebenarnya itu juga akan tampil dan tampak dalam keseharian kita. Tampak melalui perbuatan, perkataan, tindakan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Baik ketika ada yang melihat maupun ketika tidak ada yang melihat. Jadi kita tanyakan diri kita. Kita selidiki hati kita. Agar dengan demikian kita bisa memperbaiki diri kita.
Karena tidak ada kata terlambat selagi napas ini masih diberikan Tuhan bagi kita. Ini adalah kesempatan kita untuk selalu memperbaiki diri. Maka selagi waktu itu masih ada, pergunakan dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi kepada nas kita hari ini. Kita lihat ayat 25, ini merupakan kesimpulan dari seruan Yakobus. Ketika ia menyuruhkan agar jangan hanya sebagai pendengar saja, tapi juga harus menjadi pelaku. Dalam hal ini Yakobus mengatakan barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Saudara, menarik dalam hal ini dikatakan bahwa wujud dari pelaku firman itu adalah orang yang meneliti hukum yang sempurna. Kalau kita lihat kamus besar, dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengartikan meneliti sebagai tindakan memeriksa, menyelidiki dan sebagainya dengan cermat. Nah, jika dikatakan dengan cermat artinya ada kesungguhan di dalamnya. Artinya tidak main-main. Jika kita harus meneliti, memeriksa, menyelidiki, bukan karena ada kesalahan di dalamnya, tetapi agar kita memahami makna firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu meneliti hukum yang sempurna itu? Nah, dalam hal ini kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa hukum yang sempurna yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Tuhan. Kita sama-sama mengetahui bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum kasih. Allah begitu mengasihi, ini adalah salah satu contohnya hukum Tuhan. Allah begitu mengasihi manusia, dunia ini dan segala isinya. Allah itu tidak serta-merta menghukum atau memberikan hukum untuk dipatuhi umatnya. Tapi ia terlebih dahulu mengasihi, baru kemudian ia memberikan hukum. Hukum yang ia berikan juga adalah hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang memberatkan atau menyiksa. Sebagai umat Tuhan tentu kita harus mengikuti nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan kita. Harus ada yang membedakan bahwa kita ini umat Tuhan atau bukan umatnya. Dan karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus, maka sudah seharusnya umat Tuhan juga harus hidup di dalam kekudusan. Dan ketika kita melakukan dan mengikuti hukum Tuhan itu, maka hidup kita akan baik, hidup kita akan berbahagia. Kalau kita lihat dalam Mazmur 1 dikatakan di sana, orang yang melakukan hukum Tuhan itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah konsekuensi upah yang diberikan Tuhan kepada orang yang melakukan hukum Tuhan. Tetapi karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan pikiran manusia yang terbatas, maka manusia seringkali tidak memahami kehendak Allah. Dan saya yakin kita juga yang ada di sini seringkali tidak memahami firman Tuhan. Sering tidak mengerti perumpamaan Yesus, sering tidak mengerti penglihatan dan lain sebagainya. Dalam hal inilah kita penting untuk meneliti hukum Tuhan. Dan ketika kita mau meneliti hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh, yakinlah bahwa Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa kita di dalam Yesus Kristus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang dikatakan oleh Yesus di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya di sini Yakobus dengan tegas mendorong kita semua agar sungguh-sungguh dalam mendengar dan menghidupi hukum Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu jugalah yang akan menolong kita
untuk menjalin relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu jugalah yang akan menolong kita untuk tidak lagi bertindak semena-mena. Untuk tidak lagi mengambil keuntungan dari orang lain. Untuk tidak lagi merugikan orang lain. Dan terlebih untuk tidak lagi melakukan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, marilah kita saat ini berkomitmen dalam diri kita masing-masing supaya bersungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan hukum dan firman Tuhan. Dan mari dengar hukumnya, firmannya atau firmannya. Pahami, teliti, lakukan, maka hidup kita akan berbahagia. Mari senantiasa tanamkan kerinduan dalam kita untuk mempelajari firman Tuhan. Terlebih mempelajari Alkitab kita itu. Jangan kita museumkan itu amang-inang di rumah. Tapi bacalah itu terus. Jangan kita buka hanya saat pas hari Minggu saja atau pas pertanggihan saja. Atau dibuka pada malam tahun baru saja, jangan seperti itu. Tapi bacalah itu tiap hari. Supaya dengan demikian kita memiliki bekal. Dan kita pun bisa meneliti setiap perkataan, tindakan kita sudah benar atau belum sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginanku, bukan sesuai dengan keinginan orang-orang di sekitarku. Tapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, mari mintalah kepada Tuhan, memang tidak mudah untuk melakukannya. Tapi mintalah bimbingan Tuhan. Maka percayalah Dia akan turun tangan untuk menolong saudara sekalian. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan itu begitu indah. Firman Tuhan itu begitu sempurna, jauh melebihi segala kekayaan. Dan kami bersyukur punya firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa, atas segala kelemahan kami sebagai orang Kristen. Jika kami seringkali hanya suka mendengar saja. Memang kami bersyukur kalau kami boleh punya dorongan mendengar firman Tuhan. Itu pun dari Tuhan sendiri. Tapi ampuni kelemahan kami kalau kami tidak sampai melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh mengingatkan firman yang ada dalam hati kami. Khususnya dalam masa-masa kami penuh dengan pencobaan. Khususnya ketika kami penuh dengan pergumulan. Kiranya kami terus memegang kepada firman Tuhan. Kami terus mendengar firman Tuhan. Kami terus melihat firman Tuhan. Dan kami terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itulah yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami. Kami siap terus dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu melalui Roh-Mu perlengkapilah kami. Berbelas kasihlah kepada kami semua. Bapa yang maha baik, Bapa yang terkasih, saat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Berkatilah mereka dari yang terkecil sampai yang sudah lansia. Berkatilah para orang tua, dampingilah mereka dalam mendidik anak-anaknya. Semoga mereka selalu berpegang pada firman kebenaran-Mu dalam menghadapi dan menangani masalah anak-anak mereka. Supaya anak-anaknya kelak dapat tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Lindungilah juga anak-anak mereka dari pengaruh buruk lingkungannya. Berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu ya Tuhan. Agar kelak dapat menjadi saluran berkat Tuhan di dunia ini. Dan juga dapat menjadi kebanggaan orang tuanya. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya yang beragam itu. Tambah-tambahkanlah Tuhan rezeki kepada mereka. Kasihanilah para janda, duda, dan anak yatim piatu. Orang yang papa, lansia, ulurkanlah tangan-Mu menolong mereka.
Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan. Kiranya juga Tuhan buka jalan bagi mereka, bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh, yang sedang menantikan keturunan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan, peliharalah hidup mereka. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memenuhi apa yang mereka butuhkan. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau, sanggup memenuhi apa yang mereka inginkan. Biarlah mereka juga boleh lebih mengenal Engkau secara pribadi, agar mereka tahu bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang selalu peduli dan selalu ada untuk mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu melampaui segala akal dapat melenyapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar pada pertolongan-Mu saja. Ya Tuhan, bagi saudara kami yang sedang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun pemulihan di rumah, anugerahkanlah belas kasih-Mu, sembuhkanlah mereka. Dengan segenap hati kami memohon, kuatkan mereka dari dalam deritanya. Dampingi mereka dan hibur selagi sedih dan kesepian. Bantulah mereka melalui sakit penyakit yang mereka rasakan. Berikan mereka kekuatan secara fisik ataupun rohani untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Dan biarlah hanya padamu saja, hanya namamu saja yang dipermuliakan melalui sakit yang telah diderita tersebut ya Tuhan. Bagi saudara kami yang saat ini sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi oleh karena kematian, hiburkanlah ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Tolong mereka agar dapat melihat rancangan-Mu di balik duka cita yang saat ini menimpa mereka. Curahkanlah berkat-Mu kepada mereka agar selalu kuat dan tabah menghadapi duka cita. Kami berdoa supaya Engkau boleh memulihkan kehidupan mereka dengan memberikan sukacita yang sempat hilang karena telah kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap majelis dan pengurus gereja. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan sehingga pelayanan kami dapat menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Dan kiranya persatukanlah rakyat di tengah-tengah bangsa ini, agar kami senantiasa diliputi sukacita. Dan kami juga berdoa agar Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Kiranya berikan hikmat bagi mereka serta takut akan Tuhan, agar mereka bisa dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah Tuhan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita berdoa dan mengumpulkan persembahan. Sungguh banyak berkat dan kewajibanmu dalam tugas pelayanan.
Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Bawalah terang-Mu ke dunia gelap, firman hidup terang keselamatan, memberi pertolongan juga penghiburan bagi orang lapar dan sengsara. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanku. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Dengan lemah lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu tugas panggilanmu, bawa orang lain pada Tuhanmu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat